laki-laki sayang sekali. Kalau Kaswara malah nggak disayang orang tuanya, saya sedih. Iya, Ya, ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah. Lebaran juga enggak, tapi alhamdulillah selama 3 tahun saya mohon sama Allah, lebaran kemarin datang salaman. Karena ini sama kakak orang tadinya saya pernah ikut dia kan rumah kontrakan dijual untuk usaha dia. Dibilang nanti mama punya akhirat saya nanggung, tapi uangnya udah habis, saya diusir. Oh Allah. Itu Kelapa Gading Barat, belakang Pertamina. Belakang Pertamina. Jadi gimana ceritanya kesini? Cari saya mau apa? Ya saya pertama kagum sama bapak. Wah, nggak ada yang kau bumbu. Sama bapak. Oh, iya. Kenapa ibu punya anak? Punya anak laki-laki. Berapa orang punya anaknya? Punya anak 4, yang satu di Lampung. Yang satu di Lampung, udah rumah tangga. Sudah rumah tangga semua. Terus Ya. yang laki-laki yang bungsu. Umur berapa yang bungsu? Sudah umur 40-an sekarang. Terus? Lahir tahun 77. Ya dulu kan punya laki-laki sayang sekali. Kalau Kaswara malah nggak disayang orang tuanya, saya sedih. Iya, Ya, ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah. Lebaran juga enggak, tapi alhamdulillah selama 3 tahun saya mohon sama Allah, lebaran kemarin datang salaman. Karena ini sama kakak orang tadinya saya pernah ikut dia kan rumah kontrakan dijual untuk usaha dia. Dibilang nanti mama punya akhirat saya nanggung, tapi uangnya udah habis, saya diusir. Oh Allah. Diusir dari mana ibunya? Diusir dari anak saya. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Saya sekarang tinggal sendiri, tapi anak perempuan saya satu. Yang nampung ibu? Iya, baik dia, sayang. Jadi rumah ibunya udah dijual? Cuman Pakai usaha, ibu dianggap nggak satu aliran? Salaman nggak mau? enggak. Tapi lebaran kemarin bisa salaman? Itu selama 3 tahun baru sekali karena dimarahin sama kakak-kakaknya. Kok bisa gitu ya? Lo agama apapun kan ngajarin patuh sama orang tua. Enggak itu, sholawatan katanya ini. Oh, ibu suka sholawatan? Sholawatan katanya nyanyi, terus enggak tahlilan, enggak yasinan. Oh, itu bid'ah, nggak boleh. Sehingga hilang sopan santun sama orang tua. Waktu saya ikut dia nonton TV dulu syaratnya nggak boleh, jadi saya nggak mau ikut dia. Biarin saya sendiri. Oh, jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Seolah-olah begitu. Nggak apa-apa. Kok ada ya? Ujian ya Pak ya. Sabar aja. Kok ada? Saya tuh dulu tuh nganggap bahwa ada kelompok, ada aliran yang sampai pada orang tuanya tidak mengaku, itu dikira oleh saya cerita politik. Kadang waktu saya kan pernah ikut dia juga, nyuci kan pakai mesin cuci, punya saya nggak boleh dicampur. Oh, sampai baju ibu nggak boleh campur dia? Karena alirannya beda. Iya. Lo apalagi sama saya, Bu?
Terus itu apa namanya, nyuci harus pakai ember khusus. Terus jemuran itu harus dipinggirin di tembok-tembok. Jadi saya nggak ikut dia. Ya, yang penting ibunya sabar. Amin. Ibu kan udah nggak salah, udah ngelahirin anak. Terkait dengan paham aliran yang dianut oleh anaknya si ibu ini, yang kemudian atas pahamnya itu tidak menganggap orang tuanya. Sholat aja tidak boleh jamaah. Ibunya ini mau sholat tadi, bilang tidak boleh makmum. Kalau makmum ke anaknya langsung berhenti sholat. Katanya najis. Baju tidak boleh dicuci bareng. Bahkan ibunya kemudian diusir karena berbeda aliran. Inilah yang disebut dengan gampangnya adalah kelompok radikal. Dalam tanda kurung kalau hari ini adalah alirannya kadrun keparat, kadrun pekok. Aliran yang diimpor dari tanah gurun, yang kemudian disebarkan di sini oleh orang-orang berdarah mereka dan telah meracuni anak-anak Nusantara. Gampangnya terkait dengan ideologi radikal ini, kita sebut kadrun gitu aja. Jadi tidak harus orang berdarah gurun, tapi orang-orang mata sipit, teman-teman kita yang otaknya cingkrang-cingkrang, suka menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, bahkan ibunya sendiri yang tidak ikut mereka, itulah bagian dari kadrun keparat. Ini kalau yang ngomong orang-orang NU, kader NU, Ansor Banser, nggak percaya orang pada ngomong. Dibilangnya katanya nggak ada Islam radikal. Ini untung aja yang ngevlog ini anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Ada hikmahnya juga ini. Jadi biar melek tuh yang suka nyinyirin radikal. Yang ngomong katanya tidak ada Islam radikal itu bagian dari mereka. Bagian dari mereka atau orang yang tidak paham dengan eksistensi kelompok radikal ini. Salah satunya adalah Deddy Mulyadi. Padahal dia anggota DPR loh. Iya, dia baru sadar. Ternyata ada ya. Dia nggak mau tahu. Banyak orang-orang begini ini. Elit-elit politik kita banyak hari ini yang tidak paham seperti Deddy Mulyadi ini. Dikiranya itu adalah hanya gerakan politik saja. Dikira itu adalah karena kepentingan perbedaan politik kemudian ngomong ngecap radikal. Tadi kan ngomong begitu, Deddy Mulyadi. Dia ada hikmahnya, dia jadi tahu sendiri dengan mata kepala sendiri, ada bukti, ada testimoni langsung. Inilah mengapa kemudian mengatasi kelompok radikal di tanah air ini menjadi sangat sulit. Karena banyak pejabat kita yang tidak paham akan hal tersebut. Ngertinya mau masjid, taunya orang rajin ke masjid. Orang baik, orang Islam. Tapi tidak tahu isi ideologi. Apa yang dialami oleh ibu ini adalah satu dari sekian banyak korban penganut-pengamut paham radikal yang bertebaran di tanah air ini.